banyak hiburan? Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa? Aku pikir bukannya dia nggak mau ngomong, tapi menurut dia nggak penting untuk diomongin karena itu ranah keluarganya mereka, bukan masalah pribadinya Thalita. Ya, jadi aku pertama kali dengar berita itu terus terang aku kecewa dengan berita yang beredar di masyarakat gitu. Terus terang yang saya tahu mengenai adik saya dan di keluarga kami tidak ada tuh konsepnya pelakor itu apa. Yang saya tahu adalah antara Ican dengan Thalita itu memang teman udah lama dari mereka kecil. Jadi di sini saya juga sebagai kakak yang dituakan, saya minta coba deh agak sedikit smart untuk menilai gitu, karena konteksnya di sini kami merasa dirugikan dengan pemberitaan yang nggak benar gitu. Maksudnya gini, saya nggak peduli dengan keluarganya Ican dan Iran itu. Saya juga nggak kenal dengan mereka, tapi yang saya tahu adalah memang Ican itu berteman sudah lama dari sebelum mereka menikah dan sebelum adik saya juga menikah. Yang namanya pertemanan apapun itu kan tetap pertemanan, bukan berarti pelakor atau apa, kayaknya enggak deh. Dan di sini saya ngelihat juga tanggapannya kok digorengnya sampai segitunya ya. Saya balikin lagi ke publik, mungkin publik yang masyarakat lebih tahu mengenal Thalita seperti apa. Kayaknya jauh dari kata-kata pelakor, dan di sini saya menegakkan sekali lagi bahwa nggak ada tuh adik saya merebut suami orang atau apa. Coba tanyain deh ke pihak perempuan ini bicara seperti itu tuh maksudnya apa gitu. Soalnya terus terang saya kecewa dan kami shock. Kayaknya itu bukan Thalita aja sih gitu. Bukan basicnya, bukan adik saya tidak seperti itu. Saya tahu persis dia kayak apa, saya kenal teman-temannya, saya kenal personalnya dia seperti apa. Tidak, dia sebagai perempuan yang house mom yang bener-bener take care, dia punya anak gitu, karirnya bagus, dan apalagi dia baru mengeluarkan single kan gitu. Aku takutnya memang mungkin ya ibaratnya bisa dibilang pansos lah ya. Nah itu tuh momen-momen ini yang mungkin yang diambil dari itu sih gitu. Aku juga nggak ngerti ini kok jadinya kok merasa disudutin adik saya, apalagi pas saya lihat baca berita-berita yang nggak benar itu, dia bilang apa di blog atau apa. Ya menurut saya wajar karena mungkin ya Thalita nggak kenal, itu kan hak seorang manusia ya, kalau kita mau berteman sama mereka apa enggak. Ya bisa aja dia mengaku bahwa dia kenal padahal tidak, kan bisa aja kayak gitu. Cuma sekali lagi saya tekankan, kayak Thalita jauh dari kata-kata itu deh. Itu bukan dia sih, bukan seperti itu gitu loh. Adik saya tidak seperti itu. Kalau dari penuturan dari Kak Iren sendiri kan dia punya beberapa bukti katanya gitu yang menunjuk atau mengarah ke Thalita nanti dalam hal pasti menjadi salah satu ya penyebab lah bisa dibilang perceraian mereka, rumah tangga Iren dan Ican ini. Kak Iren sendiri mungkin percaya nggak dengan hal ini, artinya dengan bukti-bukti yang dia punya itu, cuman sampai detik ini bukti itu tidak dipertunjukkan juga sih. Nah itu yang aku bilang gini, kalau misalnya silakan aja, kalau misalnya memang kalian punya bukti atau apapun, tunjukkan saja biar publik yang menilai, dan kita kan juga tinggal di negara hukum gitu. Nggak segampang itu mengumpulkan bukti-bukti. Ya bisa aja kan sekarang bukti fiktif. Maksudnya gini loh, dalam arti saya berteman dengan kamu pun juga bisa kan gitu loh. Cuma ini kenapa jadi digoreng sampai segininya? Kayaknya silakan aja, kalau misalnya kamu punya bukti tunjukin aja. Tapi yang saya tahu dia tidak seperti itu, dan saya tahu mereka itu berteman udah lama dari di mereka kecil. Jadi mungkin saya balikin lagi, saya pertanyakan dia sebagai seorang siapa tadi istrinya ya, harusnya dia tahu dong teman-temannya. Jangan menggoreng atau jangan menuduh gitu kalau misalnya belum berita pasti. Itu aja sih, karena gimana juga kita seorang perempuan ini banyak banget yang dirugiin, apalagi nama baik gitu kan. Saya sangat menyayangkan dan saya kecewa aja sih dengan pemberitaan yang dikatakan dari mbaknya ya kan. Itu aja sih. Nah ini kan artinya udah mengarah ya, kalau bisa dibilang udah pencemaran nama baik kayak gitu, karena mungkin dari Kak Thalita atau
tidak menemukan bahwa Kak Talita itu seorang pelakor dan lain-lain gitu, kan udah mencoreng nama baik seorang Talita. Ya, benar. Udah cukup baik namanya di dunia entertain gitu, di seperti apa, artinya Kak Talita sendiri mendukung untuk Kak Talita untuk maju ke membawa kasus ini ke ranah hukum gitu, untuk melaporkan si Kak Irene ini. Enggak sih, saya beranggapan dengan adanya berita miring seperti ini, saya di sini hanya meluruskan karena saya tahu adik saya seperti apa dan kami keluarga seperti apa gitu. Jadi itu jauh dari konteksnya, konsep dari keluarga kami atau ada yang namanya pelakor itu perlu dipertanyakan. Terus kalau misalnya dia bilang kita harus membawa ke hukum atau apa, saya pikir enggak lah, itu it takes time karena menurut saya banyak hal-hal yang harus diurus lebih penting dibandingin untuk mengurus masalah seperti ini, karena konteksnya itu masalah pribadi mereka, Mas, bukan masalah pribadinya adik saya gitu loh. Jadi saya sangat support sekali, saya sangat mendukung 100%. Ya kalau emang adik saya lebih fokus, sekarang dia lagi mengeluarkan single lah, dia lebih fokus ke situ dengan bisnisnya dia, saya sangat mensupport dia seperti itu dibandingin harus mengurus lo pencemaran nama baik gini-gini. Biarin aja, semua kita balikin ke publik tahu Talita seperti apa karena dia udah tumbuh di dunia ini udah berapa lama dan pasti publik akan lebih tahu gitu loh. Publik juga bisa menilai dia seperti apa. Makanya kalau sekarang banyak kan yang bertanya sama aku, kenapa Talita nggak ngomong? Aku pikir bukannya dia nggak mau ngomong, tapi menurut dia nggak penting untuk diomongin karena itu ranah keluarganya mereka, bukan masalah pribadinya Talita. Dan sekali lagi ya dia berhak untuk ngeblok dan dia berhak memilih teman siapa yang dia akan pilih gitu, karena bahaya ya kayak begini, maksudnya dari pertemanan kok bisa sampai kayak menjatuhkan. Ini memang benar kalau dihukum sih kita bisa masukin ke pencemaran nama baik gitu loh, apalagi kamu bilang ada bukti atau apa, ya tunjukin aja. Tapi saya pikir kayaknya nggak penting untuk ditanggepin sih, Mas, biarin publik yang menilai sendiri. Saya rasa publik lebih smart lah, lebih tahu Talita seperti apa. Sebagai seorang ibu, dia sangat take care sama dia punya anak, dia take care dengan keluarganya dia gitu, dia fokus dengan karirnya dia juga fokus dengan bisnisnya dia gitu loh. Jadi saya pikir udahlah apa yang berita di luar beredar pelakor seperti apa ya, saya cuma menyayangkan ya kalau bisa jangan berbicara kalau tanpa ada bukti, intinya sih gitu aja ya kan, soalnya banyak yang dirugikan semua keluarga kami, terus terang jadi banyak ada impact yang negatif dong masalah ini. Makanya kenapa saya mau untuk berbicara kayaknya nggak seperti itu gitu loh. Gitu aja. Nah ini kalau dari Kak Talita sendiri pernah atau mungkin sempat curhat ke Kak Arin sebagai kakak gitu terhadap kasus ini gitu, permasalahan ini? Dia curhat sih enggak karena nggak perlu ada yang dicurhatin gitu loh, karena gini, saya tuh sama adik-adik saya tuh cukup, kalau bisa dibilang cukup dekat gitu loh. Jadi kalau dia harus curhat masalah ini kayaknya enggak deh, karena saya tahu Ican. Terus terang saya tahu Ican tuh dari mereka masih kecil-kecil. Makanya ini yang saya bilang, ini patut dipertanyakan, apakah seorang sahabat harus dibilang pelakor? Kan lo nggak tahu konteksnya nih gitu loh. Jadi saya minta jangan asal berbicara di sini. Mungkin dari sebelum mereka married ya, Talita married dan si Icannya married pun mereka mungkin udah bersahabat. Nah karena momennya yang salah akhirnya orang akan berimage seperti itu. Sementara saya cukup kaget loh, karena kayaknya adik saya nggak seperti itu gitu loh. Dia bener-bener perempuan yang mengurus anaknya sekali gitu dan fokus sama karirnya, sama singlenya dia. Nah ini aku takut momen ini dimanfaatin sama yang lain-lainnya gitu sih. Tapi kalau untuk curhat nggak perlu ada yang dicurhatin, karena sebenarnya kita tahu apa yang mau dicurhatin memang nggak ada soalnya. Tapi ya aku baru dengar berita itu semalam kan naiknya gitu jadi headline. Nah itu aku agak surprising aja sih, dan aku pikir ya benar kalau Talita memang nggak harus ditanggepin, ya benar apa yang dia lakuin, saya support dia sih. Benar sih, nggak harus ada yang diklarifikasi ya, memang nggak ada terjadi apa-apa. Makanya kadang gini deh, kalau orang mau berbicara dia bilang apa, gue punya bukti-bukti, ya tunjukin aja.
ya kan? Ya toh juga ngapain sih, yang banyak dirugin tuh sebenarnya kita gitu. Kita nih, lo tuh udah mencoreng nama nih gitu kan. Nama tuh agak susah kan, makanya aku pikir ya kita lihat aja lah mereka maunya gimana, tapi saya minta jangan menyangkut pautkan urusan pribadi dengan keluarga kami aja, terutama adik saya gitu loh. Karena saya tahu dia bukan tipe perempuan seperti itu dan jauh dari keluarga kami sih kayak gitu. Gitu pun dengan Ican, artinya nggak ada obrolan dari Kak Karin, mungkin ya Ican namanya Kak Karin kan tahu siapa teman-temannya Talita, termasuk Ican sendiri gitu. Mungkin yang kasar-kasarnya pengen tahu langsung deh dari orangnya, kok kenapa dia gue dibawa nih gitu. Maksudnya Kak Karin nelpon atau Gini, kalau yang saya tahu perihal Ican ya mungkin dia juga sibuk dengan pekerjaannya ya gitu. Makanya saya bingung, orang kita tuh waktu udah lama sekali kayak misalnya saya hello terus habis itu udah hilang, kok tiba-tiba jadi ke blow up ada sesuatu gitu kan, aneh gitu. Yang saya tahu ya dia seorang pekerja gitu kan. Ican juga sibuk dengan dunianya dia, adik saya juga sibuk dengan dunianya dia gitu loh, dan dia fokus sama anaknya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau dibilang ada skandal seperti itu, nggak mungkin deh gitu loh. Untuk Ican sendiri juga ya coba ditanyain sama Ican itu gimana, maksudnya coba diklarifikasi. Kayak juga Ican juga kayak menanggapi juga males sih. Kayaknya dia juga lebih baik gue mendingan ngurusin pekerjaan gue yang lebih penting dibandingin. Soalnya di sini saya ngelihat kayaknya kok diambil apa ya, mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin itu pribadinya mantan istrinya si Ican atau gimana. Coba deh diselesain baik-baik urusan keluarga kalian. Saya cuma minta jangan sampai merugikan nama besar kita aja sih, terutama adik saya gitu. Soalnya gimana juga saya menjaga itu bukan kenapa karena saya punya keponakan yang masih kecil gitu loh. Jadi saya nggak mau untuk efek nanti ke depannya dia kena omongan apa gitu loh, mental ya apa, janganlah gitu. Makanya saya di sini saya berani speak up. Kayaknya itu bukan adik saya seperti itu, bukan tipikal seperti itu ya. Icannya sibuk mungkin dengan bisnisnya dia, dengan pekerjaannya dia, adik saya juga, kita tuh masing-masing sebenarnya. Jadi tolong kalau misalnya kalian punya urusan atau misalnya masalah dengan keluarga kalian, jangan membawa kita, jangan membawa adik saya, karena gimana juga saya punya keponakan yang masih kecil gitu. Saya takut kena mental aja sih, itu aja. Kak Mika sempat dia dari Karin sendiri pernah sempat memposting gitu, menceritakan kalau nggak salah itu Talita tengah malam bawain makanan lah atau apa ke rumahnya gitu dan ketahuan sama dia gitu. Itu salah satu buktinya kalau mereka dianggap ada ya bisa dibilang selingkuh, bisa dibilang kayak gitu. Menurut Kakak sendiri itu Lucu ya kalau misalnya itu ngirimin makanan, terus dia sempat dia bilang dibesar-besarin kok gap gini gitu. Based on apa? Gitu, maksudnya orang kan niat baik ngirimin makanan bukan berarti gue ada sesuatu dong gitu. Gue bisa aja kirim makanan ke lo gitu atau apapun. Enggak lah, itu bukan dia bilang salah satu bukti apa segala macam. Enggak lah. Itu it's common aja sih, sebagai manusia kan kita punya rasa, oh ya kasihan ya, kita kasih sharing itu wajar sih menurut saya. Ya kenapa kalau misalnya kamu sebagai istri kamu tidak bisa mendampingi, itu kan ya itulah yang aku bilang, kayaknya masyarakat harus lebih cerdas untuk menanggapi ini sih. Karena bukan, sekali lagi saya tekankan, bukan seperti itu Talita orangnya sangat caring, sangat perhatian, bukan sama Ican aja, sama keluarga juga begitu gitu. Jadi saya aneh deh kalau saya rasa dibilang ini bukti-bukti yang postingan itu kayaknya dibuktiin aja deh, kayaknya enggak deh gitu, enggak deh, jauh. After kejadian ini yang Kak Karin tahu kondisi secara psikis lah pasti bilang dari Kak Talita sendiri seperti apa? Dia so far yang saya lihat kayak nggak peduli ya, karena memang nggak ada apa-apa, biasa gitu. Cuma yang justru dari dia lebih tough dibandingin kayak keluarga kita tuh agak sedikit ini apa-apaan lagi nih berita ya, karena kan gini, nggak semua orang bisa hang on di dunia seperti ini ya kan, kamu tahu kan gitu, dengan pembicaraan yang frontal dan gosip-gosip seperti itu, nggak semua orang yang bisa stand out sama selama
ada dunia yang ya gosip-gosip ini, gosip-gosip itu. Nah ini yang aku speak up-nya adalah ya aku menjaga nama baik keluarga aja sih gitu. Kalau Talitanya memang dia udah biasa di dunia ini dan kamu juga tahu kan Talita seperti apa, kayaknya jauh gitu, kayak itu bukan dia. Cuma memang dia sendiri sih udah itu bukan ini seperti itu gitu. Apalagi dia bilang ini loh, kita kan mempertanyakan kitanya yang shock, maksudnya keluarga yang ini loh gosipnya gini-gini, tapi kayak ya udahlah biarin aja lah, mereka kan nggak tahu gitu loh, maksudnya nggak semua orang tahu nih gitu. Makanya aku bilang kalau hanya postingan foto itu belum cukup untuk menjadi bukti nggak sih? Iya kan gitu, kan nggak tahu situasi dan kronologi seperti apa. Makanya aku bilang kamu mau nunjukin bukti ya silakan aja, tapi itu urusan kamu bukan urusan kita lagi gitu loh. Karena kalau apa ya, udah deh, maksudnya coba kalian baik-baik aja nyelesain masalah, jangan membawa pihak ketiga dan jangan membawa nama adik saya gitu loh. Memang saya membenarkan iya kita ada pertemanan antara Ican dengan Talita itu memang sudah lama dari mereka masih kecil, dan masa pertemanan kan nggak akan putus ya kecuali kita pacaran atau kita misalnya married, itu pasti kan ada kita bisa putus. Tapi kalau pertemanan apa sampai kapanpun kan long lasting ya. Dan saya tahu sifatnya adik saya juga caring gitu kan, perhatian dan semuanya, bukan ke Ican aja gitu, apalagi terutama keluarga gitu sih. Tapi sejauh ini pasca kemarin cerai dari Dennis, Talita masih fokus sama anak aja, maksudnya udah mulai membuka hati juga nggak sih? Enggak, karena kemarin itu saya lihat adalah setelah proses perceraian rumah tangga mereka gitu, mereka alhamdulillahnya mereka sangat wise ya gitu. Talita pun saya lihat akhirnya dia fokus dengan diri dia sendiri. Kenapa saya bilang dia lebih fokus dengan diri dia sendiri? Karena banyak tiba-tiba ada single yang dikeluarin gitu, terus dia mau taking care sama dia punya anak kan gitu, terus sama fokus mau dirinya dia nanti ke depan mau gimana. Untuk in love atau misalnya deket sama siapa, kayaknya dia nggak fokus ke situ sih, dia lebih fokus ke dirinya dia sendiri dan keluarga dia. Itu yang saya tahu, itu yang saya lihat juga gitu loh. Jadi kayaknya nggak, even misalnya ya sama si Dennis pun juga nggak ada menutup kemungkinan ya berhubungan, anaknya berhubungan dengan dia. Wise kok, mereka cukup wise kok. Makanya saya alhamdulillah banget berjalan dengan baik, nggak ada permusuhan, nggak ada, semuanya komunikasi lancar gitu. Intinya sih gitu. Sebenarnya goalsnya sih memang untuk anak, ya kan, kita balik-balik lagi untuk anak. Dan aku pun speak up seperti ini, saya juga nggak mau psikisnya anak saya juga kalau bisa dibilang kena dengan pemberitaan seperti ini gitu sih. Tapi dia sendiri ikut ini juga nggak sih, artinya menguatkan Talita mungkin dari permasalahan ini? Kalau secara intens saya nggak tahu karena saya belum berhubungan lagi semenjak putusnya mereka. Tapi yang saya tahu kayaknya pasti dia mensupport, karena Dennis pun tahu sebenarnya Talita seperti apa gitu loh. Nggak mungkin orang yang udah tahu adik saya pasti akan berbicara seperti ini gitu. Kayak nggak mungkin itu terjadi. Karena coba kamu tanya sama Dennis, kayaknya enggak deh. Karena mereka support, mereka baik kok. Maksudnya dalam konteks yang positif sih. Enggak yang akan mungkin abis setelah perceraian berantem apa, enggak kok. Kita baik-baik aja. Makanya aku alhamdulillah banget gitu loh mensupport. Saya ngeliat juga kayaknya Dennis sudah speak up ya. Di beberapa media ada dia speak up ya. Ya itu aja dari contoh dia mensupport gitu. Maksudnya menguatkan memang dia nggak ada apa-apa. Gitu sih, bisa dibilang seperti itu. Terakhir mungkin Kak Karin mau ngomong apa, mungkin ada pesan atau yang disampaikan? Pesannya gini aja, ya pihak yang terkait ini, mbaknya tolong kalau misalnya ada masalah diselesaikan baik-baik dulu, jangan langsung menuduh adik saya atau menjadi mengkambing hitamkan adik saya. Soalnya gini, kita sesama perempuan kita tahu lah, apalagi seorang ibu ya gitu, kayaknya jauh banget untuk kata-kata yang tidak pantas saya dengar itu
kayaknya nggak itu jauh sih. Jadi saya cuma minta kalian selesaiin aja masalah kalian baik-baik. Ya kalau bisa jangan terjadi ada permusuhan ya kan, bisa dengan kepala dingin lah kalian duduk berdua. Yang jelas antara Ican dengan mantan istrinya coba diselesaikan baik-baik. Tapi di sini saya cuma mau bilang pertemanan sahabat itu jauh lebih yang nggak ada putusnya sih, itu lebih bermanfaat. Apalagi maksudnya ya kita kan jadi orang harus bisa membantu carry each other gitu sih. Itu sih prinsip dari kami sih, dari keluarga kami. Jadi kayaknya jauh, kalau bisa udah deh selesain aja sih baik-baik mbak gitu. Gitu aja sih. Cukup. Sih kok bisa sampai segitunya gitu, ada masalah apa gitu. Jadi kayak kayaknya ini deh kita ya udah tahu, gue tahu gitu loh intens untuk berhubungan tidak, tapi gue pernah tahu Ican apa kabar ya, wajar dong maksudnya hai gitu ya kan gitu. Terus dia gitu ya udah, akhirnya gue pikir ya udahlah, apa sih namanya, kayaknya nih dia nih kayak gue rasa soalnya itu dia udah terjadi udah lama. Ternyata mereka itu ada masalah problemnya itu tuh udah lama gitu. Tapi iya you know lah, menurunkan nama sih gue rasa itu berapa lama sih Jat? Ya makanya maksud gue kasihan cerita-cerita itu orang lagi ada main tiba-tiba